Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tema kita adalah membangun generasi yang kuat. Membangun generasi yang kuat itu bukan perkara yang mudah. Salah satu unsur penting dalam membangun generasi yang kuat itu adalah unsur kehati-hatian. Kemarin kita sudah belajar sifat takwa. Ada berapa Mas Ending kemarin? Ada 3. Pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ya, yang kedua, khaufullah, rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, rojaullah, selalu berharap kepada Allah. Nah, ini rincian yang kedua. Ya, kehati-hatian adalah merupakan salah satu bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di sholat tahajud Mas Ending ngimaminya, ya Mas Ending masih ingat kan? Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, coba kita gali dari ayat ini. Suratun Nisa ayat 9 ya Mas Ending ya. Nah, dalam ayat itu ada isyarat penting, yaitu wal yakhshalladzina law taraku, hendaklah merasa takut, ya. Apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan. Rasa takut dan khawatir nanti jika kita meninggalkan generasi min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Rasa takut apabila kita nanti meninggalkan generasi yang lemah. Itu ya. Jadi membangun generasi yang kuat dimulai dari apa? Kalau begitu dimulai dari diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri, diri kita dalam hati kita tancapkan, ya. Kita akan membangun generasi yang kuat dan harus ada waspada, ya, kewaspadaan tinggi. Jangan sampai kita melahirkan generasi yang lemah. Itu tancapkan dalam diri kita pertama kali. Dalam hati kita bangun obsesi, ya, pemikiran masa depan, ya, yang kuat. Karena kalau tidak diawali dari situ, maka nanti generasi mendatang hancur, ya, hancur-hancuran. Nah, untuk itu maka perlu refleksi. Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hendaklah hisab dirimu sendiri sebelum dihisab oleh Tuhanmu. Nah, maka untuk membangun generasi yang kuat, selain ditancapkan obsesi yang kuat, ya, apa yang kita cita-citakan di masa depan dalam membangun generasi, maka
kita mulai dari diikuti dengan refleksi diri kita. Nah sekarang mulai kita membangun melalui refleksi diri kita. Apa seharusnya yang kita lakukan supaya kita dapat membangun generasi yang kuat? Nah, salah satu unsur penting dalam membangun prinsip ini adalah ifda binafsi, yaitu memulai diri sendiri. Ya. Kita masih ingat prinsip titik, ya. Titik itu kecil, tetapi dari titik ini bisa dibuat garis, dari titik bisa dibuat bidang, dari titik bisa dibuat bangun ruang. Ya. Kita mulai dari yang kecil, kita mulai dari yang apa yang bisa. Ya, kita mulai dari sekarang, kita bangun mulai dari diri sendiri. Ya. Ini prinsip sangat penting ya. Kita akan mewujudkan sesuatu impian yang besar mulai dari apa yang kita bisa. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang besar adalah dari sesuatu yang mudah, yang kecil yang bisa kita lakukan. Kita berangkat mulai bangun diri kita sendiri supaya membangun generasi yang akan datang semakin kuat. Gitu ya. Nah, pastikan bahwa kejayaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, kemenangan hidup manusia di dunia dan akhirat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan kepada manusia itu hanya apabila manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang harus kita tancapkan, yaitu taat asas kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang bujangan ya di masa itu, namanya adalah Idris. Ya. Ini kita perlu belajar kepada Idris. Ya. Suatu saat kehati-hatian seorang Idris ini saat dia melakukan perjalanan jauh, ya, bekal pun telah habis. Ya. Akhirnya melewati jalan kecil berkelok-kelok. Di situ ada sungai, ya. Dia melihat di situ ada buah yang endang, ya. Bahasa kita keli ya. Ternyata itu adalah buah delima. Dia ambil, ya, karena sudah lapar, belum makan, ya, maka dimakanlah dia. Tapi ingat bahwa Idris itu orang yang sangat hati-hati. Begitu dia makan, seperti Abu Bakar ketika dia minum susu. Selepas dia minum, ingat. Selepas dia makan, dia ingat, ya Allah, ini delima siapa yang saya makan, walaupun di sungai, ya. Ini kehati-hatian selalu merefleksi diri. Maka untuk itu dia putuskan, saya tidak akan kembali pulang sebelum menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai saya memakan makanan yang tidak halal bagi saya. Nah, karena apa? Teringat ayat terusannya Mas Andi. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim naro. Nah, jadi yang terpikir dalam diri Idris ini, kalau saya sampai makan harta anak yatim, harta yang bukan milik saya, bukan hak saya, maka nanti di perut itu akan menjadi apa? Iya, bahan bakar api neraka. Itu yang menyebabkan seorang Idris itu kemudian mencari siapa pemilik delima ini sesungguhnya, kan gitu ya. Ini cerita ini sudah sangat terkenal sekali, ya kan. Nah, maka akhirnya dia telusuri itu
sungai, ya. Setelah telusuri dia menemukan di sana pohon delima di pinggir sungai itu dan kebun, ya. Jadi kebun delima di sana salah satu pohon yang dekat sungai itu, dia yakin sekali, pasti ini delima yang jatuh dari pohon ini. Dan dilihat di sana ada seorang yang sedang mencangkul, merawat kebun itu. Lalu dia izin, kemudian menceritakan, Bapak, tadi saya menemukan delima yang kendang ya, keli, hanyut ya. Itu saat saya berjalan menelusuri sungai ini, ya. Karena sudah saya makan, maaf banget, saya tadi nggak ingat, lapar banget, jadi udah saya makan nih. Tapi saya yakin delima jatuh dari pohon ini memang punya Bapak ini. Oh iya, ini punyaku. Nah, saya mohon untuk diikhlaskan apa yang saya makan ini, gitu ya. Ini, maka apa yang terjadi? Mendengar daripada cerita ini, maka seorang pemilik kebun itu tersentuh hatinya, ya. Kemudian dia berpikir, wah ini langka pemuda seperti Idris ini. Biasanya udah makan ya udah, ya. Apalagi di sungai kan udah halal kan itu. Ya. Tetapi rasa takutnya kepada Allah itu telah menggelora dan menggerakkan dirinya untuk mencari pemiliknya. Apa kata si pemilik kebun itu? Dia sebenarnya berbicara dalam hati, wah ini bagus kalau saya jadikan mantu saya ini. Ya gitu ya. Tapi dalam hati, apa kata pemilik kebun? Oh, nggak semudah itu, Mas. Ini buah delima mulai dari menanam sampai dia berbuah itu bertahun-tahun, Mas. Jadi nggak semudah lalu minta maaf habis gitu. Ini merawatnya juga lumayan susah ini. Jadi nggak semudah itu. Oke, akan saya ikhlaskan bila kamu menjaga, merawat kebun ini selama 1 bulan tanpa gaji. Nah, itu nanti saya ikhlaskan. Ya, maka pendek kata nggak ada pilihan bagi Idris ini kecuali dia mencari ridho Allah supaya apa yang telah dimakan itu menjadi halal. Ya. Maka apa yang terjadi setelah 1 bulan dia menghadap lagi kepada tukang kebun itu dan mengatakan, oh belum cukup, Mas, gitu ya. Belum cukup ya. Apa syaratnya lagi, Pak? Maka dia mengatakan begini aja, udah deh, saya tuh punya anak perempuan. Anak perempuan saya buta, anak perempuan saya tuli, anak perempuan saya lumpuh. Udah deh, ini kalau kamu mau menikahi anak saya, sudah, saya ridho sama kamu. Ya. Kira-kira kalau Anda ditawari begitu, seorang pemuda yang hebat, ganteng gitu, ditawari seperti itu, gimana nih Mas Eding? Gimana kira-kira? Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi rasa takutnya kepada Allah itu dikedepankan. Wah, dia akhirnya tanpa ragu dia menerima tawaran itu. Oh, pokoknya saya, karena yang dipikirkan dalam hatinya itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, kehati-hatian. Maka intinya kemudian dinikahkan ya dengan menghadirkan saksi di sekitar situ dengan mahar telah merawat kebun selama 1 bulan, itu maharnya. Masya Allah. Maka setelah dinikahkan, singkat cerita, kemudian Idris itu suruh menemui istrinya ya di kamar. Ya. Namun apa yang terjadi setelah dilihat di kamar bukan seperti apa yang diceritakan. Ya. Loh, ini enggak buta, enggak tuli, dia juga enggak lumpuh gitu ya. Maka dia enggak berani masuk gitu ya. Dia langsung kembali lagi. Ini Bapak
tadi yang diakadkan nikah itu nggak sama, ini nggak buta. Ya. Maka dan itu cantik sekali, itu ya, cantik sekali, alimah, hafidhoh dan alimah, ya, luar biasa. Dia melihat dalam keadaan menggelegar hatinya, deg-degan dan ser-ser rasanya gitu ya, lemes gitu ya. Tapi apa kata bapaknya? Itu betul istri kamu. Saya bilang buta karena istri kamu tidak pernah melihat maksiat. Saya bilang lumpuh karena istri kamu tidak pernah berjalan ke tempat maksiat. Saya bilang tuli karena istri kamu tidak pernah mendengar berita-berita maksiat. Dia senantiasa di kamar, dia senantiasa di rumah membantu ayah ibu. Dia menghafalkan Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Maka setelah itu dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu buah orang yang hati-hati kepada Allah, maka Allah pilihkan yang terbaik. Maka untuk memulai membangun generasi yang kuat, mulai dari diri kita sendiri. Insyaallah ya. Insyaallah. Siapa yang niat membangun generasi kuat dari diri sendiri? Insyaallah. Ya. Oke, semuanya insyaallah ya. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.